Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membaca buku Hakikat Berfikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Pada bab 2 adalah metode berpikir. Pada hari ini kita akan melanjutkan membaca tentang metode ilmiah. Hal yang sama dilakukan oleh para pemikir barat, yakni para pemikir Eropa dan Amerika. Mereka telah mencampur adukan berbagai pemikiran yang dihasilkan melalui metode rasional dengan berbagai pemikiran ilmiah yang dihasilkan melalui metode ilmiah. Mereka menerapkan metode ilmiah pada perilaku dan keadaan manusia. Dari sini mereka kemudian melahirkan apa yang dikenal dengan ilmu psikologi, ilmu sosiologi, dan ilmu pendidikan. Akibatnya terjadilah kesalahan yang tampak jelas pada ketiga ilmu tersebut. Mereka memandang ilmu psikologi sebagai sains dan menyebut berbagai pemikirannya sebagai pemikiran ilmiah dengan alasan semuanya dihasilkan melalui pengamatan yang terus-menerus terhadap sejumlah anak kecil pada situasi dan usia yang berbeda-beda. Mereka kemudian menyebut pengamatan yang berulang-ulang itu sebagai percobaan. Sebenarnya, berbagai pemikiran di dalam ilmu psikologi tidak bisa dikatakan sebagai pemikiran ilmiah, tetapi termasuk ke dalam pemikiran rasional. Alasannya, percobaan ilmiah adalah upaya untuk memperlakukan benda-benda material pada berbagai situasi dan faktor-faktor yang tidak alamiah atau asli, lalu mengamati hasilnya. Artinya, percobaan terhadap materi adalah sama persis dengan percobaan fisika dan kimia yang dilakukan di laboratorium. Kenyataan ini berbeda dengan pengamatan terhadap sesuatu pada waktu dan keadaan yang berbeda-beda. Hal semacam ini tidak bisa dikatakan sebagai percobaan ilmiah. Atas dasar ini, penelitian terhadap anak-anak pada keadaan dan usia yang berbeda-beda tidaklah termasuk ke dalam kategori pembahasan melalui percobaan ilmiah. Maka, ini tidak bisa dianggap sebagai metode ilmiah, melainkan hanya pengamatan, pengulangan pengamatan, dan pengambilan kesimpulan. Walhasil, semua itu termasuk metode rasional, bukan metode ilmiah. Oleh karena itu, merupakan kesalahan jika itu dianggap sebagai pemikiran ilmiah. Kesalahan ini terjadi akibat kesalahan yang sangat fatal dalam mengaplikasikan metode ilmiah pada manusia. Masalahnya, hal terpenting dalam metode ilmiah adalah adanya percobaan. Percobaan itu sendiri tidak akan bisa dilakukan kecuali pada benda material. Hanya benda materiallah yang bisa tunduk atau diteliti di laboratorium, dan yang namanya pengamatan atau observation bukanlah pengamatan terhadap berbagai aktivitas dan segala sesuatu pada keadaan yang berbeda-beda, melainkan pengamatan terhadap suatu benda material. Pengamatan terhadap berbagai kondisi dan faktor-faktor alaminya yang dapat ditundukkan atau diberi perlakuan, dan penarikan kesimpulan hanyalah dihasilkan dari pengamatan-pengamatan ini, bukan dari sekedar pengamatan. Oleh karena itu, penerapan metode ilmiah yang tidak pada tempatnya, yakni pada sesuatu di luar benda-benda material, adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Tindakan semacam ini otomatis akan menimbulkan sejumlah kesalahan yang tidak kalah fatal dan akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang juga salah. Itulah yang terjadi pada para pemikir barat dalam berbagai wilayah pengkajian rasional. Mereka memperlakukan wilayah pengkajian rasional justru dengan menggunakan metode ilmiah dan sekaligus menganggapnya sebagai sains dan pemikiran ilmiah. Akibatnya, mereka terjerumus ke dalam kesalahan fatal.
Contoh-contoh tentang kesalahan mereka banyak sekali, serta ada pada setiap pemikiran dan pembahasan mereka. Mereka menganalogkan manusia dengan benda yang diteliti, sehingga mereka mengeluarkan sejumlah kesimpulan yang sangat salah. Untuk mengetahui kesalahan tersebut, cukup kita mengambil satu contoh pemikiran saja, yaitu pemikiran tentang naluri. Berikut ini kami akan menjelaskan titik kesalahannya. Karena menerapkan metode ilmiah pada manusia, mereka pun mengamati berbagai perilaku manusia dan menghubungkannya dengan berbagai motifnya. Mereka sibuk meneliti dan mengamati berbagai perilaku manusia yang beraneka ragam. Ini telah memalingkan mereka dari studi yang sebenarnya dan membuat mereka menghasilkan berbagai kesimpulan yang keliru. Padahal andai kata mereka menempuh metode rasional, yakni dengan mentransfer penginderaan terhadap manusia dan perilakunya ke dalam otak, disertai dengan adanya informasi terdahulu yang digunakan untuk menafsirkan realitas manusia dan berbagai perilakunya tersebut, niscaya mereka akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan kesimpulan yang telah mereka capai selama ini, kendati pun merupakan kesimpulan yang bersifat dugaan. Contohnya, mereka mengatakan bahwa naluri atau gorizah, insting manusia itu banyak. Pada awalnya, mereka membatasinya dengan jumlah tertentu. Akan tetapi, ketika mereka menyaksikan berbagai perilaku lainnya, mereka lalu mengatakan bahwa naluri itu banyak dan tidak terbatas. Mereka mengatakan bahwa pada manusia terdapat naluri memiliki, naluri takut, naluri seksual, naluri berkelompok, dan naluri-naluri lainnya, sebagaimana yang mereka katakan. Kesimpulan semacam ini terjadi karena mereka tidak mampu membedakan naluri dengan penampakan dari naluri. Artinya, mereka tidak mampu membedakan naluri sebagai daya kehidupan yang mendasar dengan penampakan naluri. Daya kehidupan yang mendasar atau naluri manusia merupakan bagian integral dari hakikat manusia yang tidak mungkin diubah atau dimodifikasi, dihapus dan dibendung. Naluri-naluri tersebut mesti ada dengan berbagai penampakannya, mazohir, manifestation. Realitas naluri ini berbeda dengan penampakan dari naluri itu sendiri. Penampakan naluri bukan bagian integral dari hakikat manusia sehingga bisa diubah, dihapus, dan dibendung. Sebagai contoh, di antara penampakan naluri, mempertahankan diri atau ghorizah al-baqo, survival instinct, adalah sikap mementingkan diri sendiri, dan sikap mementingkan orang lain adalah mungkin mengubah sikap mementingkan diri sendiri menjadi sikap mementingkan orang lain. Kita pun bahkan bisa menghapus dan membendung kedua penampakan tersebut. Contoh lain adalah kecenderungan terhadap seorang wanita disertai syahwat dan kecenderungan untuk menyayangi ibu. Keduanya merupakan penampakan dari naluri melestarikan keturunan atau ghorizah an-nau, species instinct. Naluri manusia untuk melestarikan keturunan tidak mungkin diubah, dihapus, dan dibendung. Yang mungkin adalah mengubah, menghapus, dan membendung berbagai penampakannya. Misalnya, di antara penampakan naluri ini adalah kecenderungan kepada wanita dengan syahwat. Begitu juga kecenderungan untuk menyayangi ibu, saudara perempuan, dan anak perempuan. Adalah mungkin mengubah kecenderungan dengan wanita yang disertai syahwat dengan kecenderungan menyayangi ibu. Artinya, rasa sayang kepada ibu akan bisa menggantikan kecenderungan kepada wanita yang disertai syahwat. Sebagaimana dimungkinkan mengganti sikap mementingkan diri sendiri dengan sikap mementingkan orang lain. Sering terjadi rasa sayang terhadap ibu mengalihkan seseorang dari kecenderungan terhadap istrinya, bahkan dari pernikahan dan hasrat seksualnya. Sebaliknya, sering pula terjadi hasrat seksual kepada istri memalingkan seorang laki-laki dari rasa sayang kepada ibunya. Jadi, penampakan mana saja dari naluri melestarikan keturunan akan bisa
bisa menggantikan penampakan yang lain. Demikian juga satu penampakan bisa diubah menjadi penampakan yang lain. Walhasil, penampakan dari suatu naluri bisa diubah, bahkan bisa dibendung dan dihapus. Ini dikarenakan naluri merupakan bagian integral dari hakikat manusia, sedangkan penampakan dari naluri itu bukan bagian integral dari hakikat manusia. Dari penjelasan di atas, maka terbukti bahwa para ahli psikologi telah melakukan kesalahan dalam memahami naluri manusia. Mereka awalnya membatasi naluri-naluri tersebut, tetapi kemudian tidak lagi membatasinya. Sebenarnya, naluri atau ghoraiz yang ada pada manusia hanya terdiri dari 3 jenis naluri saja, yaitu 1. Naluri mempertahankan diri atau ghorizah al-baqa. 2. Naluri melestarikan jenis atau ghorizah an-nau. 3. Naluri beragama atau ghorizah at-tadayyun atau pensakralan atau at-taqdis. Manusia senantiasa berusaha untuk mempertahankan eksistensi dirinya. Oleh karena itu, manusia mempunyai keinginan untuk memiliki sesuatu, memiliki rasa takut, terdorong untuk melakukan sesuatu, mempunyai hasrat untuk berkelompok, dan sejumlah perbuatan lainnya dalam rangka mempertahankan eksistensi dirinya. Dengan demikian, rasa takut, kecenderungan untuk memiliki sesuatu, keberanian, dan yang sejenisnya bukanlah naluri itu sendiri, melainkan hanya penampakan-penampakan dari satu naluri, yaitu naluri untuk mempertahankan diri atau ghorizah al-baqa. Demikian pula kecenderungan terhadap wanita karena syahwat dan rasa sayang, kecenderungan untuk menyelamatkan orang yang tenggelam, kecenderungan untuk menolong orang yang sangat membutuhkan, dan yang lainnya. Semua itu bukanlah naluri itu sendiri, melainkan hanya penampakan-penampakan dari satu naluri, yaitu naluri untuk melestarikan jenis. Naluri ini bukanlah naluri seksual atau ghorizah al-jinsi, sebab hubungan seks kadang-kadang bisa terjadi antara manusia dan hewan. Hanya saja kecenderungan yang alami adalah dari manusia kepada manusia lain, atau dari hewan terhadap hewan lain. Sebaliknya, kecenderungan seksual manusia terhadap hewan, misalnya, adalah suatu penyimpangan atau abnormal, bukan sesuatu yang alami. Kecenderungan semacam ini tidak mungkin terjadi secara alami, melainkan terjadi karena penyimpangan. Naluri merupakan kecenderungan yang bersifat alami. Begitu juga kecenderungan laki-laki kepada sesama laki-laki adalah suatu penyimpangan, bukan sesuatu yang alami. Kecenderungan semacam ini juga tidak mungkin terjadi secara alami, melainkan terjadi karena penyimpangan. Dengan demikian, kecenderungan seksual kepada wanita, kecenderungan untuk menyayangi ibu, dan kecenderungan untuk menyayangi anak perempuan, semuanya termasuk penampakan dari naluri untuk melestarikan jenis. Sebaliknya, kecenderungan seksual dari manusia terhadap hewan atau dari laki-laki kepada sesama laki-laki bukan merupakan kecenderungan yang alami, melainkan merupakan penyimpangan dari naluri. Walhasil, naluri yang sebenarnya adalah naluri untuk melestarikan jenis atau ghorizah an-nau, bukan naluri seksual atau ghorizah al-jinsi. Tujuannya adalah demi kelestarian jenis manusia, bukan demi kelestarian jenis hewan. Demikian pula kecenderungan untuk beribadah kepada Allah, untuk mengagungkan para pahlawan, dan untuk menghormati orang-orang kuat. Semua itu merupakan penampakan dari satu naluri, yaitu naluri beragama atau ghorizah at-tadayyun atau pensakralan at-taqdis. Semua naluri di atas ada pada manusia karena pada diri manusia terdapat perasaan alamiah ingin mempertahankan eksistensi dirinya dan ingin agar keberadaannya senantiasa kekal. Ketika manusia menghadapi segala sesuatu
sesuatu yang mengancam kelestariannya, pada dirinya akan segera muncul perasaan yang sesuai dengan jenis ancaman tersebut, seperti perasaan takut, ingin melaksanakan sesuatu aktivitas, sikap kikir atau ingin memberikan sesuatu, perasaan ingin menyendiri atau ingin berkelompok, dan sebagainya sesuai dengan pandangannya. Oleh karena itu, pada dirinya akan terwujud perasaan yang akan mendorongnya untuk melakukan suatu perilaku, sehingga akan terlihat padanya penampakan-penampakan berupa perilaku yang muncul dari perasaan ingin mempertahankan diri. Pada diri manusia juga terdapat perasaan untuk mempertahankan jenis manusia, karena punahnya manusia akan mengancam kelestariannya. Artinya, setiap ada sesuatu yang mengancam kelestarian jenisnya, akan timbullah perasaan dalam dirinya secara alami sesuai dengan ancaman tersebut. Melihat wanita cantik akan membangkitkan syahwat pada diri seorang laki-laki. Melihat ibu akan membangkitkan perasaan sayang terhadapnya. Melihat anak-anak akan membangkitkan perasaan kasih sayang. Semua itu akan menimbulkan adanya perasaan yang mendorongnya untuk melakukan suatu perilaku, sehingga akan tampak padanya penampakan berupa perilaku yang kadang-kadang tepat dan kadang-kadang tidak tepat. Begitu juga kelemahannya dalam memuaskan perasaan ingin mempertahankan diri dan jenisnya. Keadaan seperti ini akan membangkitkan perasaan-perasaan yang lain, yaitu berserah diri dan tunduk kepada sesuatu yang menurut perasaannya berhak ditaati dan diikuti perintahnya. Oleh karena itu, ada manusia yang berserah diri hanya kepada Allah, ada yang memuji pemimpin bangsanya, dan ada pula yang mengagungkan orang-orang kuat. Semua itu muncul dari perasaan akan kelemahan yang alami pada dirinya. Dengan demikian, asal-usul berbagai naluri adalah perasaan untuk mempertahankan diri, mempertahankan jenisnya, serta perasaan akan kelemahan yang alami. Dari perasaan-perasaan semacam ini, lahirlah berbagai perilaku yang merupakan penampakan dari ketiga naluri yang alami itu. Seluruh penampakan darinya dapat dikembalikan pada ketiga naluri tersebut. Walhasil, naluri manusia hanya terdiri dari ketiga jenis naluri ini, tidak ada selain itu. Dapat ditambahkan bahwa pada dasarnya manusia mempunyai sebuah daya kehidupan atau at-taqah al-hayawiyah, life energy. Dalam daya kehidupan ini terdapat berbagai perasaan alamiah yang mendorong manusia untuk memuaskannya. Dorongan tersebut berbentuk perasaan atau penginderaan yang senantiasa menuntut adanya pemuasan atau al-ishba, satisfaction. Di antaranya ada yang menuntut pemuasan secara pasti. Artinya, jika dorongan ini tidak dipuaskan, manusia bisa mengalami kematian, sebab pemuasan dorongan ini berkaitan dengan eksistensi dari daya kehidupan itu sendiri. Ada juga dorongan yang tidak menuntut pemuasan secara pasti. Artinya, jika dorongan ini tidak dipuaskan, manusia hanya akan menderita kegelisahan, tetapi tidak sampai menimbulkan kematian. Hal ini karena dorongan ini hanya berkaitan dengan berbagai kebutuhan dari daya kehidupan, tidak secara langsung berkaitan dengan eksistensi dari daya kehidupan itu sendiri. Dengan demikian, daya kehidupan manusia ada dua macam. Satu, yang menuntut pemuasan secara pasti. Inilah yang disebut dengan kebutuhan-kebutuhan fisik atau al-hajat al-udwiyah, organic needs. Wujudnya adalah adanya rasa lapar, dahaga, dan ingin buang hajat. Dua, yang tidak menuntut pemuasan secara pasti. Inilah yang disebut dengan naluri-naluri atau al-ghoraiz, insting. Naluri ini sebagaimana telah dijelaskan hanya ada tiga macam, yaitu naluri mempertahankan diri, dua, naluri melestarikan jenis, tiga, naluri beragama atau pensakralan. Inilah pendapat yang
benar tentang naluri dan tentang manusia. Seandainya saja para pemikir barat menempuh metode rasional, yakni dengan cara mentransfer penginderaan atas manusia dan berbagai perilakunya, lalu menafsirkan fakta atau penginderaan atas fakta tersebut dengan informasi yang telah ada sebelumnya, mereka pasti akan memahami hakikat fakta ini. Akan tetapi mereka justru menempuh metode ilmiah dan menganggap manusia seperti halnya benda atau materi. Mereka menduga bahwa pengamatan terhadap manusia tidak berbeda dengan pengamatan terhadap benda. Oleh karena itu, mereka akhirnya menyimpang dari kebenaran serta menghasilkan sejumlah kesimpulan yang salah tentang naluri manusia dan berbagai pembahasan psikologi lainnya. Apa yang dikatakan tentang psikologi bisa juga dikatakan terhadap ilmu sosiologi dan ilmu pendidikan, karena keduanya juga bukan termasuk sains. Semuanya secara umum merupakan setumpuk kesalahan. Berbagai kesalahan yang terjadi di Barat, Eropa, Amerika, dan kemudian disusul oleh Rusia, yakni kesalahan para pemikir sosialis, para psikolog, sosiolog, dan ahli pendidikan diakibatkan oleh tindakan mereka mengikuti metode ilmiah untuk membahas segala permasalahan, mengagungkan metode ilmiah secara berlebihan, dan menerapkan metode ilmiah pada segala subjek pembahasan. Inilah yang telah menjerumuskan mereka ke dalam jurang kesalahan dan kesesatan, dan menjerumuskan setiap manusia untuk menerapkan metode ilmiah pada seluruh pembahasan. Metode ilmiah merupakan metode berpikir yang benar. Metode ini tidak salah, akan tetapi ia adalah metode yang benar dalam penelitian ilmiah saja. Penggunaan metode ilmiah harus dibatasi hanya pada penelitian ilmiah atau scientific research, yakni hanya pada penelitian terhadap suatu materi yang tunduk pada percobaan atau eksperimen. Penggunaan metode ilmiah pada selain penelitian ilmiah atau pada selain benda atau materi yang tunduk pada percobaan adalah sebuah kesalahan. Oleh karena itu, adalah suatu kesalahan dan kerancuan penerapan metode ilmiah pada pandangan hidup atau yang biasa disebut dengan ideologi. Juga suatu kesalahan menerapkan metode ilmiah pada pembahasan tentang manusia, masyarakat, dan alam, pada pembahasan tentang sejarah, hukum atau fikih, dan pembahasan pendidikan, atau pada berbagai pembahasan sejenisnya. Metode ilmiah wajib dibatasi penggunaannya hanya pada penelitian ilmiah, yaitu penelitian terhadap benda material yang tunduk pada percobaan. Kesalahan yang terjadi yaitu menerapkan metode ilmiah pada segala pembahasan adalah akibat menjadikan metode ilmiah sebagai asas berpikir. Sebab menjadikan metode ilmiah sebagai asas berpikir akan meletakkan metode ilmiah sebagai landasan bagi setiap pemikiran dan asas bagi setiap pembahasan. Menjadikan metode ilmiah sebagai asas berpikir pada gilirannya akan membuat orang menerapkan metode tersebut pada berbagai pembahasan yang sebetulnya tidak dapat dikaji dengan metode ilmiah, seperti pembahasan tentang berbagai sistem kehidupan, pembahasan tentang naluri dan otak, pembahasan tentang pendidikan, dan yang sejenisnya. Semua itu dapat mengakibatkan kesalahan yang fatal sebagaimana yang terjadi pada ide sosialisme ataupun pada apa yang disebut dengan ilmu psikologi, pendidikan, dan sosiologi. Mengadopsi metode ilmiah sebagai asas berpikir juga akan menafikan banyak pengetahuan dan fakta dari lapangan pengkajian. Selanjutnya, hal ini akan membuat orang memutuskan bahwa berbagai macam pengetahuan yang dipelajari dan mengandung fakta adalah tidak ada wujudnya. Padahal berbagai pengetahuan tersebut
ada secara nyata dan bisa diraba melalui penginderaan. Lebih dari itu, menjadikan metode ilmiah sebagai asas berpikir akan mengakibatkan munculnya pengingkaran terhadap banyak hal yang sudah dipastikan keberadaannya. Terlebih lagi, metode ilmiah merupakan metode yang bersifat dugaan atau zanni, spekulatif. Adanya kemungkinan salah dalam metode ilmiah merupakan salah satu hal fundamental yang wajib diperhatikan. Maka dari itu, tidak boleh menjadikan metode ilmiah sebagai asas berpikir, karena metode ilmiah menghasilkan kesimpulan yang bersifat dugaan atau zanni mengenai eksistensi atau keberadaan, hakikat atau nature, maupun sifat sesuatu. Padahal ada sejumlah perkara yang kesimpulan tentang eksistensinya harus bersifat pasti dan tegas. Walhasil, metode yang bersifat dugaan ini tidak layak dijadikan asas untuk mencapai kesimpulan yang bersifat pasti. Argumen ini saja sebenarnya sudah cukup untuk menetapkan bahwa metode ilmiah yang bersifat spekulatif ini tidak layak untuk dijadikan asas berpikir. Dengan demikian, hanya ada dua metode dalam berpikir, yaitu 1. Metode ilmiah atau at-thariqah al-ilmiah, scientific method. 2. Metode rasional atau at-thariqah al-aqliyah, rational method. Setelah melakukan pengkajian dan eksplorasi, tidak didapatkan metode berpikir lain di luar dua metode tersebut. Metode ilmiah tidak layak diterapkan kecuali pada beberapa cabang pengetahuan, yaitu pada cabang pengkajian terhadap benda material yang tunduk pada percobaan. Sebaliknya, metode rasional layak diterapkan pada segala pembahasan. Oleh karena itu, metode rasional wajib dijadikan sebagai asas berpikir. Melalui metode rasional lah muncul sebuah pemikiran. Tanpa melalui metode rasional, tidak akan mungkin muncul pemikiran baru. Dengan perantaraan metode rasional akan diperoleh pemahaman tentang berbagai fakta ilmiah dengan jalan pengamatan, percobaan, dan penyimpulan. Dengan kata lain, dengan perantaraan metode rasional akan diperoleh metode ilmiah itu sendiri. Dengan perantaraan metode rasional pula akan diperoleh pemahaman tentang fakta-fakta logis, fakta-fakta sejarah. Berikut pembedaan antara yang benar dan yang salah dari fakta-fakta sejarah tersebut. Dengan perantaraan metode rasional pula akan diperoleh pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan, serta hakikat ketiganya. Metode rasional memberikan kesimpulan yang pasti tentang eksistensi atau keberadaan sesuatu. Meskipun metode rasional hanya akan menghasilkan kesimpulan dugaan tentang hakikat dan sifat sesuatu, tetapi metode ini memberikan kesimpulan yang pasti tentang eksistensi sesuatu, karena keputusan tentang eksistensi sesuatu yang dihasilkan melalui metode rasional bersifat pasti. Maka metode ini wajib dijadikan asas dalam setiap pembahasan. Dengan kata lain, metode rasional harus dijadikan asas pembahasan karena akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat pasti. Oleh karena itu, jika kesimpulan tentang eksistensi sesuatu yang dicapai melalui metode rasional bertentangan dengan kesimpulan yang dicapai melalui metode ilmiah, maka sudah pasti yang harus diambil adalah kesimpulan metode rasional. Artinya, kesimpulan yang dihasilkan melalui metode ilmiah harus diabaikan karena bertentangan dengan kesimpulan yang dihasilkan melalui metode rasional. Sebab yang pastilah yang harus diambil, bukan yang bersifat dugaan. Dengan demikian, kesalahan yang terjadi adalah akibat menjadikan metode ilmiah sebagai asas berpikir dan pemutus dalam menilai segala sesuatu. Kesalahan semacam ini wajib diluruskan. Wajib pula menjadikan metode rasional sebagai asas berpikir dan rujukan di dalam menilai berbagai hal.
Demikian pembacaan buku Hakikat Berfikir karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani pada hari ini. Kita lanjutkan pada hari berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.